1,5 tahun diburu, pimpinan kelompok teroris di Poso, Santoso, tewas dengan timah panas bersarang di tubuhnya dalam baku tembak di daerah pesisir utara Poso, Sulawesi Tengah. Kontak senjata yang mencekam pada pekan lalu terjadi selama 30 menit. Kapolri memastikan bahwa jenazah Santoso, salah satunya tanda tahi lalat di dahinya. Selain itu ada pula bekas luka tembak di bagian paha yang bersarang 9 tahun silam. Apapun yang terjadi, peristiwa ini kemudian menghidupkan kembali image yang sering muncul, yaitu keterkaitan Islam dengan terorisme. Lalu lahir sebuah pertanyaan. Bila Islam cinta damai, mengapa banyak pengikutnya yang menjadi teroris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Islam mengecam keras aksi terorisme dan menganggapnya sebagai tindakan memusuhi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, sanksi yang disediakannya pun sangat berat, sesuai dengan tingkat beratnya perbuatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33 dijelaskan beberapa bentuk sanksi yang disediakan sesuai dengan tingkat kriminalitas yang dilakukannya, yaitu hukuman mati bagi yang membegal dan membunuh nyawa manusia, hukuman mati dengan penyaliban bagi yang membunuh dan merampas harta, potong tangan atau kaki bagi yang merampas harta tetapi tidak membunuh, pengasingan bagi pembegal yang menimbulkan kengerian dan kecemasan bagi orang lain tetapi tidak merampok dan membunuh. Agama menentang segala bentuk kekerasan kecuali jika berada dalam tekanan kezaliman pihak lain. Dalam kondisi itu pun Allah memerintahkan umat Islam menahan diri untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan dan hanya diperkenankan untuk membalas perbuatan dengan yang setimpal dan untuk mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal atau kembali seimbang. Allah berfirman, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126. Dengan melihat sabab al-nuzul atau sebab turunnya wahyu, akan tampak jelas metode Al-Quran agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dalam menyikapi aksi kekerasan kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW sangat marah atas terbunuhnya Hamzah, paman beliau, dalam perang Uhud secara tidak wajar menurut ukuran kemanusiaan. Karena perutnya dibedah dan jantungnya dikunyah oleh musuh. Maka dengan rasa sedih dan murka Rasulullah berkata, "Dengan nama Allah, kematian Hamzah akan kubalas dengan membunuh 70 orang dari pasukan musuh." Janji itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, dan Allah pun tidak membiarkannya melakukan itu. Tetapi melalui wahyu pada surat An-Nahl ayat 126. Di sini Allah menetapkan metode pengendalian diri dalam peperangan. Setelah ayat itu turun, Rasulullah lalu mengatakan, "Kami memilih bersabar ya Allah." Melalui ayat ini, Al-Quran menjelaskan hanya ada dua cara menghadapi kekerasan, yaitu dengan cara membalas dengan yang setimpal tanpa melampaui batas dan bersabar. Tetapi jalan yang kedua, yaitu sabar, sangat dianjurkan. Jika dalam keadaan terpaksa, Al-Quran masih memberikan aturan, apalagi dalam kondisi tidak memerlukan kekerasan atau kekuatan. Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau upaya menimbulkan kengerian dan kecemasan, baik terorganisir ataupun tidak, terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, dan lainnya, maupun tersembunyi, seperti tekanan ekonomi atau sosial dari penguasa maupun dari rakyat jelata. Semua itu terlarang. Bahkan, menimbulkan kecemasan dan rasa tidak nyaman pada orang lain walaupun sekedar bercanda juga terlarang.
Dalam sebuah riwayat Amir bin Rabi'ah, suatu ketika ada seseorang yang mengambil sandal orang lain dengan maksud bercanda. Setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Jangan membuat seorang muslim cemas, sebab membuat seorang muslim cemas adalah sebuah kezaliman yang luar biasa." Islam melarang menimbulkan kengerian atau teror pada orang lain dengan hanya sekedar mengangkat dan mengacungkan senjata pedang. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tidak boleh mengangkat senjata ke hadapan orang lain, karena boleh jadi dia tidak tahu setan akan mengendalikan tangannya yang dengannya ia dapat membunuh sehingga terjerumus ke neraka." Bahkan sekedar melihat orang lain dengan pandangan yang menakutkan juga dilarang dalam Islam. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, "Barang siapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, maka dia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat." Karena itu, salah satu bentuk sedekah kepada orang lain adalah pandangan dan senyuman manis kita di hadapan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengertian menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran memang merupakan salah satu sendi terbesar dalam agama. Karena itu, salah satu bentuk sedekah kepada orang lain adalah pandangan dan senyuman manis kita di hadapan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengertian menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran memang merupakan salah satu sendi terbesar dalam agama. Para nabi pun diutus untuk itu, sebab tanpa prinsip tersebut, kerusakan di muka bumi akan merajalela. Ibnu Taimiyah mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban yang terberat. Sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan harus mendatangkan kemaslahatan, bukan mara bahaya. Karena para rasul diutus untuk membawa kemaslahatan dan Allah tidak menyukai kerusakan. Karena itu, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh melahirkan kemungkaran baru. Sesuatu yang banyak mengandung bahaya tidak akan diperintahkan oleh Allah. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan, syarat utama seseorang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar yaitu memiliki ilmu pengetahuan, bersikap lemah lembut, berjiwa sabar, dan menempuh cara-cara yang baik. Ilmu pengetahuan mengharuskan seseorang untuk melakukan perhitungan terhadap hasil yang akan diperoleh dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau menurut dugaan upayanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak membawa perubahan, bahkan justru mendatangkan bahaya, maka gugur sudah kewajiban tersebut. Bahaya dimaksud menurut Imam Ghazali dapat berupa penyiksaan secara fisik, kerugian secara moral atau material, harta, kedudukan, harga diri. Jika dengan amar ma'ruf nahi munkar mengakibatkan seseorang akan dipukul, dihukum di depan umum hingga membuatnya malu, atau harta dan rumahnya terampas, maka tidak berlaku baginya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, segala perintah dalam agama dilaksanakan berdasarkan kemampuan. Tanpa kemampuan, kewajiban menjadi gugur. Imam Qurtubi berkata, seseorang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar hendaknya diam jika dirasa tindakannya memberantas kemungkaran akan mendatangkan bahaya bagi dirinya, keluarganya, atau umat Islam secara umum. Namun dalam kenyataan, tak sedikit prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau memberantas kemungkaran ini dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Tidak sedikit aksi kekerasan dan teror dilakukan dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang itu dipahami apa adanya, secara literal, tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan sekian ayat atau hadis lainnya sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai agama. Dalam sejarah Islam klasik, cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh Khawarij yang dikenal begitu bersemangat dalam keagamaan, tetapi dengan pemahaman sempit sehingga berlebihan. Di zaman modern, beberapa aksi kekerasan di Mesir di tahun 90-an seperti penyerangan terhadap seniman yang dianggap mengumbar aurat, tempat-tempat maksiat, sarana-sarana dan fasilitas milik non-muslim juga terjadi atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Aksi-aksi kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim, apapun motif dibalik itu, termasuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran,
secara nyata telah memojokkan Islam dan umat Islam di mata dunia. Islam dan segala yang berkaitan dengannya dicitrakan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Banyak kemaslahatan umat Islam yang terganggu akibat pencitraan seperti itu.